Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi beserta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 15 yaitu Sistem Akuntansi Persediaan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ilse Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Rotul Fada dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM akhir 398. Definisi dari persediaan itu sendiri adalah barang-barang yang merupakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Di sini terdapat 5 tipe persediaan beserta tipe transaksi dan sistem prosedur yang bersangkutan. Yang pertama ada tipe persediaan yaitu persediaan produk jadi, terdiri dari 4 tipe transaksi yaitu produk selesai diproduksi dengan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi, penjualan dengan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, retur penjualan dengan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, dan perhitungan fisik persediaan dengan sistem perhitungan fisik persediaan. Yang kedua ada persediaan produk dalam proses dengan 3 transaksi. Yang pertama, produk selesai diproduksi dengan prosedur pencatatan produk jadi, readjustment dengan prosedur adjustment persediaan produk dalam proses, dan perhitungan fisik persediaan dengan sistem perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga adalah persediaan bahan baku dengan 5 tipe transaksi. Yang pertama yaitu pembelian dengan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang kedua, retur pembelian dengan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketiga, pemakaian barang gudang dicatat sebagai biaya bahan baku dengan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang keempat, pengembalian barang gudang dengan prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir, perhitungan fisik persediaan dengan sistem penghitungan fisik persediaan. Yang keempat, ada persediaan bahan penolong dengan 5 transaksi, yaitu pembelian dengan prosedur pencatatan hingga pokok persediaan yang dibeli, retur pembelian dengan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, pemakaian barang gudang, dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang lalu ada pengembalian barang gudang dengan prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan perhitungan fisik persediaan dengan sistem perhitungan fisik persediaan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu persediaan perlengkapan pabrik, persediaan suku cadang dengan 5 tipe transaksi. Yang pertama yaitu pembelian dengan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Ada retur pembelian dengan prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Pemakaian barang gudang dicatat sebagai overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum serta beban pemasaran dengan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Lalu ada pengembalian barang gudang dengan prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan perhitungan fisik persediaan dengan sistem penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 metode pencatatan persediaan. Dalam pencatatan persediaan, terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu metode mutasi persediaan atau Perpetual Inventory Method, dan metode persediaan fisik atau Physical Inventory Method. Perbedaan dari kedua metode ini, untuk metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan itu dicatat dalam kartu persediaan.
Sedangkan dalam metode persediaan fisik hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan perhitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi dengan menghitung harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode, dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode, merupakan harga pokok persediaan yang dipakai dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Nah, metode persediaan fisik ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Sedangkan untuk metode mutasi persediaan cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Contoh dari jurnal transaksi pembelian bahan baku dicatat di persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Lalu, jika perusahaan menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual yang mencatat pemakaian bahan baku dengan jurnal transaksi barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan, yaitu ada 9. Yang pertama adalah prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir adalah sistem penghitungan fisik persediaan. Berikut ini adalah bagian alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Yang pertama, bagian gudang. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dimulai di bagian gudang yang menerima barang dari bagian produksi. Setelah itu, bagian gudang akan membuat laporan produk selesai. Laporan tersebut kemudian akan dibuat kartu gudang dan akan diarsipkan pada bagian ini. Lalu yang kedua, bagian kartu persediaan. Bagian ini menerima barang dari bagian produksi. Setelah itu, membuat laporan produk selesai. Di dalam laporan produk selesai itu, bagian kartu persediaan menjumlahkan total beban pokok produk. Kemudian membuat kartu beban pokok produk, lalu membuat bukti memorial yang di dalamnya berisi dokumen laporan produk selesai, kartu beban pokok produk, dan bukti memorial, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kartu persediaan dan dikirimkan ke bagian jurnal. Lalu yang ketiga ada bagian jurnal. Bagian ini mendapat kiriman dokumen laporan produk selesai, kartu beban pokok produk, dan bukti memorial dari bagian kartu persediaan. Kemudian, bagian ini akan mencatat beban pokok produk jadi lalu membuat jurnal umum. Dokumen-dokumen tadi juga akan diarsipkan pada bagian jurnal. Di prosedur pencatatan produk jadi ini, adapun dokumen yang digunakan yaitu dokumen laporan produk selesai dan bukti memorial, lalu catatan akuntansi yang digunakan yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum, dan pencatatan jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Berikut ini adalah bagian alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama yaitu bagian kartu persediaan. Di prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual dimulai di bagian kartu persediaan, yaitu
Bagian ini akan membuat kartu persediaan, lalu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan secara periodik. Setelah itu, dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan digunakan sebagai dasar pembuatan bukti memorial. Kemudian, rekapitulasi beban pokok penjualan dan bukti memorial dikirimkan pada bagian jurnal. Lalu yang kedua, ada bagian jurnal. Bagian jurnal menerima kiriman rekapitulasi beban pokok penjualan dan bukti memorial dari bagian kartu persediaan yang digunakan sebagai acuan untuk membuat jurnal umum, dan dokumen-dokumen tersebut kemudian akan diarsipkan pada bagian ini. Pada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, adapun dokumen yang digunakan yaitu surat order pengiriman dan faktur penjualan. Lalu catatan akuntansi yang digunakan ada kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Berikut untuk pencatatan jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Proses ini dimulai dari bagian gudang yang menerima laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Harga pokok produk jadi yang diterima kembali oleh bagian gudang dari pembeli dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli dilakukan oleh bagian kartu persediaan memo kredit yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian penerimaan via bagian piutang. Berdasarkan memo kredit tersebut, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok produk jadi yang diterima kembali berdasarkan data harga pokok per unit yang tercantum di dalam bukti memorial dan dipakai oleh bagian kartu persediaan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan ke kartu persediaan. Bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli di dalam jurnal retur penjualan dengan dasar memo kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang pertama ada laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke kartu gudang. Yang kedua ada memo kredit. Memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang pertama ada kartu gudang. Kartu gudang digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang kedua ada kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang diterima kembali berdasarkan data harga pokok per unit. Sedangkan jurnal umum atau jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli berdasarkan memo kredit dan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang. Selanjutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Proses ini dimulai dari bagian produksi yang membuat laporan produk dalam proses menjadi rangkap 3 yang akan dikirimkan kepada bagian perencanaan dan pengawasan produksi serta bagian order penjualan. Bagian kartu persediaan melakukan penghitungan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk. Laporan produk dalam proses yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi berisi informasi kuantitas produk dalam proses dan taksiran tingkat penyelesaian produk dalam proses yang ada di fungsi produksi pada akhir periode akuntansi. Data harga pokok persediaan produk dalam proses digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk membuat 2 macam bukti memorial. Yang pertama ada bukti memorial yang digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam proses berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau di awal. Dan yang kedua ada bukti memorial yang digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli.
Proses ini dimulai dari bagian pembelian yang menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar. Bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung, yakni surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Oleh bagian utang, bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Bagian kartu persediaan mencatat rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Bagian gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam kartu gudang berdasarkan laporan penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang dari bagian pengiriman. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, yaitu laporan penerimaan barang yang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu gudang, dan bukti kas keluar atau BKK sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dalam prosedur ini, apabila persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, maka retur ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan. Dalam prosedur ini, dokumen yang dibutuhkan adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Prosedur ini dimulai dari bagian utang yang mencatat berkurangnya persediaan karena transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit yang diterima dari bagian pembelian. Kemudian, bagian gudang akan menyerahkan barang kepada bagian pengiriman dan memo debit lembar ketiga dan keempat akan dicatat ke dalam kartu gudang. Setelah bagian pengiriman menerima memo debit dari bagian gudang, bagian pengiriman akan mengirimkan barang kepada pemasok dan membuat laporan pengiriman barang. Dokumen laporan pengiriman barang dan memo debit akan dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Kemudian oleh bagian utang, memo debit yang diterima dari bagian pembelian akan dibandingkan jenis dan kuantitas barang dengan laporan pengiriman barang. Memo debit rangkap 2 juga laporan pengiriman barang yang akan dikirim ke pemasok. Kemudian bagian kartu persediaan akan mencatat berkurangnya persediaan akibat retur pembelian di dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang. Bagian jurnal akan mencatat berkurangnya utang dan persediaan sebagai akibat retur pembelian di dalam jurnal retur pembelian berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok persatuan dan harga pokok total oleh bagian kartu persediaan. Selanjutnya yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan non-produksi. Lalu dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur ini yaitu bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini dimulai dari bagian produksi yang membuat BPPGB atau bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. BPPGB ini akan dibuat menjadi 3 rangkap dan dikirimkan kepada bagian gudang. Oleh bagian gudang akan menyerahkan barang dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPGB dan mencatat BPPGB rangkap 1 ke dalam kartu gudang. Sedangkan BPPGB lainnya akan dikirimkan kepada bagian kartu persediaan, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Yang pertama yaitu bagian kartu persediaan. BPPGB akan digunakan untuk mengisi harga pokok pada BPPGB dan dicatat ke dalam kartu persediaan. BPPGB tersebut akan dikirimkan kepada bagian kartu biaya dan dicatat ke dalam kartu harga pokok produk oleh bagian kartu biaya. Selanjutnya, oleh bagian kartu biaya, BPPGB akan dikirimkan kepada bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal pemakaian bahan umum. Sistem penghitungan fisik persediaan. Sistem ini adalah metode perusahaan untuk menghitung stok di gudang secara langsung. Tujuannya untuk memastikan pertanggungjawaban bagian gudang terkait fungsi penyimpanan dan bagian kartu persediaan terkait keakuratan catatan. Hasil penghitungan akan dijadikan sebagai dasar penyesuaian data persediaan serta bagian dari pengendalian internal perusahaan untuk menjamin keadaan pengelolaan dan pencatatan persediaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem penghitungan fisik itu ada 3, yaitu kartu penghitungan fisik persediaan, daftar hasil penghitungan fisik, dan bukti memorial. Dalam kartu penghitungan fisik persediaan, setiap jenis persediaan itu dihitung 2 kali secara independen oleh penghitung dan pengecek.
Penghitungan fisik persediaan dibagi menjadi 3 bagian, yang tiap bagian dapat dipisahkan satu dengan lainnya dengan cara menyambaiknya pada waktu proses penghitungan fisik persediaan dilakukan. Yang kedua yaitu daftar hasil penghitungan fisik. Dokumen daftar hasil penghitungan fisik digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kartu kedua penghitungan fisik. Data yang disalin dari bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar ini adalah nomor kartu penghitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan satuan. Lalu dokumen yang ketiga yaitu bukti memorial. Dokumen bukti memorial adalah dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik ke dalam penghitungan jurnal. Baik, pada catatan akuntansi bisa kita lihat contohnya. Lalu terdapat 3 poin utama di situ, yaitu kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Saya akan membahas kartu persediaan. Nah, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yaitu kualitas dan harga pokok total, yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan, berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua ada kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yaitu kuantitas, yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang, berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga ada jurnal umum. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara waktu saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Lalu ada fungsi yang terkait, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama panitia perhitungan fisik persediaan, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga ada fungsi gudang. Baik, yang pertama kita akan membahas panitia perhitungan fisik persediaan, yaitu panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu pemegang fisik, perhitungan, dan pengecek. Pemegang kartu perhitungan fisik bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan kartu perhitungan fisik kepada para penghitung, melakukan pembandingan hasil perhitungan fisik persediaan yang telah dilaksanakan oleh perhitung dan pengecek, dan mencatat hasil perhitungan fisik persediaan dalam daftar hasil perhitungan fisik. Penghitung bertugas melakukan penghitungan pertama terhadap persediaan dan mencatat hasil perhitungan tersebut ke dalam bagian ketiga kartu perhitungan fisik, serta menyobek bagian kartu tersebut untuk diserahkan kepada pemegang kartu perhitungan fisik. Pengecek bertugas melakukan perhitungan kedua terhadap persediaan yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil perhitungannya ke dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Lalu ada fungsi akuntansi. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk yang pertama, mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang kedua, mengkalikan kuantitas dengan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu, fungsi gudang. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan.
Lalu, terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem. Prosedur ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama, prosedur perhitungan fisik, yang kedua, prosedur kompilasi, yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan, lalu yang keempat, prosedur penyesuaian. Saya akan membahas prosedur perhitungan fisik terlebih dahulu. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen, yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua ada prosedur kompilasi. Prosedur ini memegang kartu persediaan fisik, melakukan perbandingan data yang dicatat ke dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Lalu ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengkalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Lalu prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik. Persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal bagian organisasi pada sistem akuntansi persediaan. Jadi yang pertama itu penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data, panitia penghitungan fisik harus terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, pemegang kartu, penghitung, dan pengecek. Penghitung dan pengecek bekerja secara independen untuk menghitung dan mengecek mutu barang agar hasilnya lebih akurat. Pemegang kartu bertanggung jawab atas penggunaan formulir, membandingkan hasil penghitung dan pengecek, serta mencatat daftar hasil penghitungan. Pemisahan fungsi ini penting untuk memastikan keandalan data. Yang kedua, itu panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Jadi penghitungan fisik bertujuan mengevaluasi pertanggungjawaban fungsi gudang atas barang dan fungsi akuntansi persediaan atas pencatatan. Oleh karena itu, panitia harus berasal dari luar kedua fungsi tersebut untuk menjaga objektivitas dan keandalan data hasil penghitungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Daftar ini berisi hasil penghitungan fisik persediaan dan menjadi dokumen sumber penting untuk penyesuaian kartu persediaan, kartu gudang, serta sebagai dokumen pendukung bukti memorial dalam jurnal umum. Yang kedua adalah pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Jadi pencatatan ke daftar hasil penghitungan fisik itu harus menggunakan kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya agar data yang digunakan benar-benar akurat. Ya, selanjutnya adalah harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan.
Jadi penentuan harga satuan dilakukan berdasarkan informasi dari kartu persediaan sesuai prosedur penetapan harga atau pricing procedure. Selanjutnya, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi, yakni kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Jadi informasi kuantitas dan harga pokok dari daftar penghitungan fisik itu digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab fungsi gudang dan akuntansi persediaan, serta menjadi dasar dalam penyesuaian catatan pada kartu persediaan. Baik, saya akan menjelaskan praktik yang sehat dalam sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, kartu penghitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik. Jadi untuk memastikan semua hasil penghitungan fisik persediaan tercatat, kartu penghitungan fisik harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu. Yang kedua, itu penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Jadi setiap jenis persediaan itu harus dihitung 2 kali untuk menjamin ketelitiannya, yaitu pertama oleh penghitung dan dicatat di bagian ketiga kartu. Kemudian oleh pengecek secara independen dan dicatat di bagian kedua kartu. Yang ketiga, itu kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Jadi itu pemegang kartu yang tidak terlibat dalam penghitungan itu harus mencocokkan bagian kedua dan ketiga kartu untuk memastikan keakuratan data sebelum dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang keempat, itu peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan itu harus dijamin ketelitiannya. Jadi jenis persediaan yang berbeda memerlukan alat dan metode yang sesuai untuk penghitungan. Ketelitian alat dan metode tersebut harus dijamin agar hasil penghitungan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan presentasi kami. Dan juga apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.